Malam itu, hujan turun tanpa jeda sejak matahari tenggelam. Raffi memacu motornya menembus gelap, mengikuti peta ke sebuah desa terpencil bernama Ngerawit. Ia ditugaskan kantor untuk melakukan survei lahan keesokan paginya. Namun sinyal ponselnya putus sejak 1 jam lalu. Ia hanya mengandalkan file peta offline dan satu-satunya jalan tanah yang tampak seperti tak ada ujungnya. Ketika akhirnya melihat cahaya lampu di kejauhan, Raffi merasa lega. Sebuah rumah besar berdiri di antara pohon-pohon tua. Terlihat seperti peninggalan zaman kolonial. Catnya mengelupas, namun bagian dalamnya tampak gelap dan sunyi. Saat ia mendekat, hujan berubah semakin deras, hingga membuat tubuhnya menggigil. Ia mengetuk pintu, sekadar berharap bisa berteduh. Tok, 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 tak ada jawaban. Ia mencoba sekali lagi. Tok, pintu itu terbuka sendiri. Raffi menelan ludah. Permisi, Ada orang. Tidak ada suara. Namun di dalam rumah itu, udara terasa hangat dan kering. Seolah hujan tak pernah menyentuh tempat tersebut. Ia masuk sedikit, lalu menutup pintu perlahan. Masuk ke dalam, ia dikejutkan oleh satu hal. Tidak ada satupun jam di rumah itu. Padahal furnitur terlihat lengkap, lemari tua, sofa, meja, kursi kayu, tapi tidak ada jam dinding, jam meja, bahkan jam tangan. Apapun yang biasanya menunjukkan waktu hilang. Ini rumah siapa? Gumam Raffi. Ia berjalan menyusuri ruang tamu. Di salah satu sudut, ia melihat pintu setengah terbuka. Raffi menduga ada pemilik rumah yang mungkin sedang tidur. Maaf, saya cuma mau numpang berteduh sebentar karena hujan besar, katanya lebih keras. Akhirnya, ia mendengar langkah kaki dari dalam. Seorang perempuan tua muncul, berjalan dengan punggung membungkuk. Rambutnya putih agak kokoken, namun matanya jernih. Terlalu jernih, seperti bola kaca. Oh, tamu, katanya dengan suara serak namun ramah. Masuklah, nak. Kau terlihat kedinginan. Raffi mengangguk, berterima kasih. Terima kasih, Bu. Saya tidak bermaksud mengganggu. Saya tak apa, jawab perempuan tua itu. Di rumah ini, semua orang butuh tempat untuk singgah. Kalimat itu terdengar aneh, namun Raffi mengabaikannya. Perempuan itu menunjuk ke sofa. Duduklah. Hujan tak akan reda cepat. Raffi duduk. Ibu tinggal sendirian? Wanita itu tersenyum samar. Anakku tinggal di lantai atas, tapi ia sudah lama beristirahat. Raffi tak paham maksudnya, tapi ia hanya mengangguk. Heneng, perempuan itu kemudian menatap lengannya. Jamu mati? Raffi melihat jam tangan digitalnya. Layarnya hitam. Ia mencoba menekan tombol tidak menyala. Ah, mungkin kena hujan, gumamnya. Perempuan itu mengangguk pelan, namun raut wajahnya tampak seperti menyembunyikan sesuatu. Setelah sekitar 15 menit, angin di luar semakin kencang. Rumah itu berderit, namun interiornya tetap hangat. Terlalu hangat, keringat mulai menetes di pelipis Raffi, meski ia sudah melepas jaket basahnya. Tibut tok, tok, suara langkah kaki dari lantai atas. Perempuan tua itu tidak bereaksi. Ia hanya menatap ke arah tangga dengan ekspresi kosong. Raffi menoleh. Itu anak ibu? Perempuan itu menggeleng. Anakku tidak berjalan lagi. Lalu, siapa? Tok, tok, tok. Langkah kaki itu terdengar semakin cepat, lalu berhenti tepat di ujung tangga. Tetapi Raffi tidak melihat siapapun. Bu, bisiknya menegang. Perempuan itu tersenyum tipis. Di rumah tanpa jam, waktu tidak berjalan, nak. Maka, yang telah berlalu pun masih bisa pulang. Darah Raffi serasa berhenti mengalir. Sebelum ia sempat bertanya, sebuah suara menyeret benda terdengar dari atas. Suara kayu diseret, pelan tetapi berat. Creak, seolah sebuah tubuh tahu sesuatu ditarik di lantai kayu. Raffi berdiri spontan. Saya kayaknya harus pergi. Perempuan tua itu menatapnya. Tidak, kau tidak bisa pergi. Kenapa kok? Ia menunjuk ke pintu. Raffi pintu itu tidak ada. Tempat di mana pintu masuk sebelumnya berada, kini hanya dinding kayu tua, tanpa sambungan. Raffi tertekan, matanya membesar. Tidak mungkin, barusan aku lewat situ. Perempuan itu bergumam lirih. Rumah ini menghilangkan jam, agar tak ada yang bisa mencuri waktu. Tapi ia juga tak membiarkan siapapun keluar sebelum waktunya tiba. Langkah kaki itu kembali terdengar. Tok, 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 pelan tapi pasti menuruni tangga. Raffi mundur. Jantungnya berdegup keras. Dari kegelapan tangga,
muncul sesuatu, bukan sosok manusia, melainkan sebuah bayangan hitam tebal, merayap seperti kabut, namun padat seperti daging. Bayangan itu memanjang, lalu membentuk siluet seseorang, namun bentuknya rusak, seperti tidak selesai dibuat. Tidak ada wajah, hanya guratan cekung seperti bekas luka yang tak utuh. Tubuh itu bergerak tanpa suara, kecuali gesekan licin seperti lumpur basah. Perempuan tua itu memandangnya tanpa takut. Dia mencari jam, nak, karena jam miliknya hilang ketika ia mati. Raffi mundur hingga punggungnya menempel dinding. Apa yang dia mau? Satu hal. Tatapan perempuan itu berubah hampa. Sisa waktumu, bayangan itu mendesis, lalu melesat ke arah Raffi. Raffi menjerit, menunduk, lalu berlari ke arah koridor gelap. Napasnya terengah. Ia mendengar suara bayangan itu menabrak dinding, lalu merayap mengejarnya. Rumah itu berubah seperti labirin, ruangan yang seharusnya ada tidak ada. Tangga lain muncul, entah dari mana. Lorong yang tadinya pendek jadi panjang tanpa ujung. Seperti rumah itu hidup. Seperti waktu mengalir kacau. Raffi tersandung benda keras sebuah meja kecil. Di bawahnya, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya bergetar hebat. Jam dinding. Puluhan jam. Rusak, retak, berkarat. Ada juga jam tangan, jam saku, jam meja. Semuanya menumpuk seperti sampah lama. Namun jarumnya berhenti di satu titik yang sama. 2:17. Semua jam menunjukkan waktu itu. Raffi bergumam. Apa arti jam ini? Ketika ia memegang salah satu jam dinding itu, sebuah gambaran menyentak masuk ke kepalanya. Rumah yang sama. 30 tahun lalu. Seorang pemuda terjebak dalam badai dan masuk untuk berteduh. Pemuda itu dibunuh oleh bayangan tersebut, tepat jam 2:17. Raffi menjatuhkan jam itu. Napasnya memburu. Sesuatu menyentuh bahunya. Ayah menoleh. Bayangan itu berada tepat di belakangnya. Mulut tak berwajah itu membuka lebar, mengeluarkan dengusan panjang seperti orang menahan tangis. Lalu ia berkata tidak dengan suara, tetapi langsung ke dalam kepala Raffi. Jom, serahkan waktumu. Jari-jari gelap itu terulur. Raffi bayangan itu mencengkeram pergelangan tangan Raffi. Kulitnya terasa dingin, seperti daging mayat. Raffi merasa jarum jam imajiner berputar mundur di dadanya, seolah sesuatu menarik usia hidupnya. Ia meronta, meremas sebuah jam saku di dekatnya, dan menghantam kepala bayangan itu. Jam itu pecah dan bayangan itu mundur, sambil menjerit tanpa suara, meretakkan udara seperti kaca. Kesempatan itu cukup. Raffi berlari, menelusuri lorong yang kini berubah lagi. Ia menemukan sebuah pintu tua, pintu yang tidak ada sebelumnya. Tanpa pikir panjang, ia membukanya. Di dalam, ia melihat kamar dengan ranjang usang dan sebuah figura foto. Ia mendekat. Foto itu menampilkan perempuan tua tadi bersama seorang pemuda berwajah suram. Dharma dan Ibu, 1989. Namun di belakang foto itu, ada tulisan tangan. Jangan izinkan dia mencari waktu lagi. Hancurkan jam miliknya. Raffi membelalak. Jam milik Dharma. Jam apa? Sesuatu bergetar di lantai. Bayangan itu merayap masuk ke kamar. Tubuhnya semakin tinggi, hampir menyentuh langit-langit. Raffi melihat ke atas lemari tua. Ada jam dinding besar yang masih utuh. Jarumnya berhenti di jam 2:17. Itu pasti waktu kematian Dharma. Ia melompat ke ranjang nikel lemari dan meraih jam itu. Bayangan itu menjerit kencang, seperti memohon, jangan ambil. Raffi mengangkat jam itu tinggi-tinggi. Waktu milikmu sudah berhenti. PRAA. Ia menghancurkan jam itu ke lantai. Bayangan itu terpecah seperti tinta hitam yang mengering, lalu menghilang sepenuhnya. Rumah bergetar keras. Lorong-lorong berubah kembali ke bentuk awal. Pintu depan muncul kembali di tembok. Perempuan tua itu berdiri di ruang tamu, tetapi kini tubuhnya tembus cahaya. Ia tersenyum lembut. Terima kasih, nak. Kau sudah memutuskan siklusnya. Anakku akhirnya benar-benar beristirahat. Raffi ingin bertanya, namun rumah itu semakin kabur, seperti bayangan yang memudar. Perjala, sebelum hujan berhenti. Dalam sekejap, Raffi sudah berada di luar. Pintu rumah tertutup sendiri. Ia menoleh lagi. Rama itu tidak ada. Hanya hamparan tanah kosong dan pohon-pohon basah, tanpa bangunan apapun. Hujan berhenti. Jam di tangan Raffi menyala kembali. Waktunya menunjukkan 2:17. Jarumnya bergerak.
dan dari balik hutan, terdengar suara langkah kaki pelan. Tok, tok, seolah sesuatu masih mencari waktu yang hilang. Tomat,